زدوا شرفا يا رب وكرما وتعظيما رفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن الفخر العلي والقدر الكريم ساداتنا وإمتنا ووالينا في بدر وعمر وعثمان وعلي رسول الله سلام عليك يا ربي عاشاني وترجي يا الله بها. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ta'ala niatan Allah ta'ala yuhasil maqasidana yasir umurana ayaqdi hawaijana min hawaiji dunya wal akhirah. Alani an Allah ta'ala yarzuquna yasiru alayna wa yuballighuna bi ziyarati Ka'batil Mukarramah wal Madinatil Munawwarah fil hajj wal umrah wa li ziyarati maqami nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi sana wa kulli sana bi rahmatik wa karamik wa judik ya arhamar rahimin. Ya akramal akramin wa ajwadal ajwadin wa ya mujibas sayyidin wa ya rabbal alamin. Abi jahi sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala niyatil futuh wal manuh wal rusuh wa taubatin nasuh salahil yasadi wa ruh ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات وأكرمنا بنور الفهم وافتح بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum ya ahlal darak wa ya ahlal batin wa ya ahlal naubah wa ya ahlal nur. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa hadatsal mukarramin wal muhtaramin segenap para asatidzah, para imam rawati, para pengurus dan DKM Cijamil Mubarak, Abil khusus, Ketua DKM Al-Mukarram Siradul Ghafur, Ustaz Wasis Abdullah, para orang tua, wabil khusus Haji Husin, Bapak Haji Muhammad Sambas, para orang tua lainnya, hadirin jamaah Majlis Ta'lim Cijamil Mubarak rahimakumullah. Hadis arba'in malam ini tandaan saya masih ada di halaman 20, bagian terakhir dari hadis yang ke-23. Dan saya ada di baris yang keempat dari bawah. Kullun nas yaghdu. Kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu. Halaman 20 baris keempat dari bawah, bacaannya ada di ujung. Kullun nas yaghdu. Kalau sudah ketemu ambil berkah kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famutiquha au mubikuha. Rawahu Muslim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala kullun nasi ay kullu insanin yaghdu ayusbihu sa'iyan fi umurihi mutasarrifan fi aghradihi faba'i'un nafsahu ay faba'i'un bahwa ba'i'un ay badirun nafsahu. Kullun nasi, semua manusia atau setiap manusia, kullu insanin yaghdu ayusbihu, pagi-pagi, sa'iyan fi umurihi, ya dia berusaha melakukan dalam urusannya. Dia berjalan ya untuk melakukan memenuhi urusan-urusannya. Mutasarrifan, atau dia bertindak fi agradihi, ya pada tujuannya. Dia melangkah untuk memenuhi kebutuhannya. Dia melangkah untuk mencapai tujuannya. Ba'i'un nafsahu wa huwa ba'i'un, yaitu dia mengorbankan, bazilun, ya ba'i'un nafsah, dia korbankan nafsahu, dirinya. Setiap orang pagi-pagi dia korbankan dirinya untuk melakukan pekerjaannya, usahanya, dagangnya, dan lain sebagainya. Ya, dia korbankan dirinya. Amutiguha, maka dia bebaskan dirinya min adzabillahi ta'ala. Dia bebaskan dirinya ya untuk terhindar daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala in bazalaha fi taatih. Kalau saja di pagi itu, mulai pagi itu dia derma baktikan dirinya, dia korbankan dirinya ya dalam ketaatan. Ya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti pamutiguha, dia telah membebaskan dirinya, dia telah melepaskan dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja dia berbuat taat. Pagi-pagi ibadah kepada Allah. Ya, dia korbankan dirinya untuk mendapatkan kebebasan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala karena dia telah melakukan ketaatan-ketaatan. Baik ketaatan amal fardu, amal wajib atau amal sunnah.
Ya, setelah dia ibadah, dia sholat, dia lakukan ibadah-ibadah yang lain dalam rangka ya memenuhi ketaatannya kepada Allah, dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, itu kalau dia lakukan ketaatan. Ya, karena ya ada amalan-amalan fardu, ada amalan-amalan sunnah dalam rangka berbuat bakti dan taat kepada Allah. Itu ada kalanya perintahnya itu perintah fardu, perintah wajib, ada kalanya perintah sunnah. Ya, untuk melakukan ketaatan itu bukan saja melakukan yang wajib, tapi juga melakukan yang sunnah. Kalau dia derma baktikan dirinya pada ketaatan kepada Allah, berarti dibebaskan dirinya dari azab Allah. Aumubikuha, atau ada orang yang pagi-pagi ya dia jual dirinya, dia korbankan dirinya, tapi bukan untuk ketaatan, untuk kemaksiatan. Ya, maka di situ kata Nabi aumubikuha atau muhlikuha, ya mukiuha, ya dia ceburkan dirinya, dia jatuhkan dirinya, ya fi adabihi, di dalam adabnya Allah Subhanahu wa taala, in badalah fi maksiati, kalau dia korbankan dirinya untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Lagi orang ibadah, orang salat, dia ngesalat. Ya, baru-baru amalan sunnah yang fardu saja sudah dia tinggalkan. Ya, yang fardu saja sudah dia tinggalkan, berarti dia menceburkan dirinya, menjatuhkan dirinya kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang itu ada dua kelompok orang. Ada orang yang membebaskan diri dari azab Allah dengan melakukan ketaatan-ketaatan, baik yang fardu, amalan fardu atau amalan sunnah. Ada lagi orang yang justru ya pagi itu dia sudah ceburkan dirinya, jatuhkan dirinya, masukkan dirinya ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Karena dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Ada amalan-amalan yang menyebabkan orang itu terbebas daripada azabnya Allah. Bima yutigul abda minan nar. Ada perbuatan pekerjaan sunnah yang justru yang sepertinya sepele ini tapi dapat membebaskan orang dari azab neraka. Ruwiyanin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda. Apa kata Nabi? Man qala hina yusbihu. Siapa orang yang ketika pagi-pagi dia berkata, dia berucap, dia membaca, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk marratan. Kata Nabi, kalau orang pagi-pagi baca ini sekali, Allahumma inni ushiduka wa Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak ya wa anna muhammadan abduk wa rasuluk. Kalau dia baca kalimat ini pagi-pagi sekali, kata Nabi, atagallahu rub'ahu minan nar. Berarti Allah sudah bebaskan itu orang dirinya seperempat daripada api neraka jahanam. Jadi kalau pagi dia baca sekali itu seperempat. Ya, seperempat badannya sudah dibebaskan. Seperempat dari mana? Kalau ambil dari bawah, berarti dari kaki sampai lutut itu dia sudah dibebaskan dari Allah, oleh Allah dari api neraka, dari adab neraka. Kalau bacanya sekali. Ya, kalau bacanya sekali, Allah bebaskan ya dirinya seperempatnya dari bawah sampai lutut, sampai dengkul. Nah, bebas ya dari adab neraka jahanam. Kalau bacanya sekali. Kalau bacanya dua kali, au marratain. Ya, kalau dia bacanya dua kali, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu amarat arsik wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Kalau dua kali dibacanya, kata Nabi itu fanis bahu, maka dia dapat pembebasan dari adab neraka jahanam setengah dari badannya, separuh dari badannya, berarti sampai besar sampai pinggang. Ya, dibebasin dirinya dari neraka sampai pinggang. Kalau baca dua kali. Sekarang dia baca tiga kali. Oh, salasan. Dia baca tiga kali. Ya, basalah satu arba'i.
ya maka dia dapat pembebasan itu ya 3/4 dari badannya, berarti sampai dada. Ya, sampai dada dibebaskan dirinya untuk terhindar dari adab api neraka jahanam. Kalau dibaca 3 kali. Sekarang dibaca 4 kali, arba'an. Kalau dia baca 4 kali, ya fakullahu, maka Allah bebaskan itu dirinya semua, utuh. Ya, dibebaskan diri dari neraka jahanam utuh. Ya, dari kaki sampai rambut semuanya itu bebas dari adab neraka jahanam. Tuh. Itu kalau dia baca pagi, makanya itu amsa. Begitupun kalau dia baca sore, ya dibaca sore, dibaca pagi, dibaca sore, ya pagi dibaca habis subuh, sore dibaca habis asar. Ya pagi dia baca 4 kali, berarti dia sudah dapat jaminan, ya terbebas dari adab neraka jahanam. Kalau saja dia meninggal hari itu, bebas sudah, ya dari adab neraka jahanam. Sunnah dibaca lagi sore, ya. Hanya saja kalau bacanya sore wa yuqalu hina idzin, kalau bacanya sore ya diganti Allahumma inni amsaitu berarti. Ya kalau pagi asbahtu, kalau sore amsaitu. Allahumma inni amsaitu usyiduka wa usyidu amarata arsika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdak la syarika lak wa anna muhammadan abduk wa rasuluk. 4 kali dibaca sore sama, berarti malam hari sampai subuh dia terlindung daripada adab neraka jahanam. Kalau bacanya 4 kali pagi, 4 kali sore, 24 jam seandainya dia meninggali hari itu, terbebas dari adab neraka jahanam. Nah, itu ya Nabi ajarkan kepada kita itu ya untuk baca. Maka dulu kita ini di pondok Tusidil Walid, guru kami ya Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Segap, ini dijadikan doa sebelum ngaji dulu kita tuh. Ya, yang pertama tuh kita baca tadi pagi salawat Fatih yang tadi kita baca. Itu doa mengaji itu susunan Sidil Walid, kita punya guru. Ya, Sidil Walid Habib Abdurrahman Segap. Beliau kalau kita mau ngaji itu baca itu. Ya, yang tadi itu yang tadi kita baca sebelum belajar. Nah, itu baca untuk mendapatkan futuh, dibukanya ilmu. Ya, dibukanya ilmu dengan baca salat Fatih sama doa sebelum ngaji tadi. Terus ini nih kita baca. Kalau yang pagi, santri yang pagi baca itu Allahumma inni ya asbahtu, ya Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamarata arsika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdak la syarika lak wa anna muhammadan abduk wa rasuluk. Nah, terus tuh dibaca. Kalau yang sore berarti Allahumma inni amsaitu ushiduka wa ushidu hamarata arsika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdak la syarika lak ya wa anna muhammadan abduk wa rasuluk. Nah, ini sore ini supaya kita termasuk orang yang dapat jaminan terbebas daripada adab neraka jahanam, ambil berkah apa yang Nabi ajarkan kita baca. Saya baca duluan, diikutin supaya nanti ada keinget. Kalau yang ingatannya kuat sekali baca hafal. Ya, ada orang yang 2 kali baca hafal, ada yang 3 kali baca hafal, ada 4 kali baca hafal. Ya, ada yang cuman nyenggol doang begini udah hafal. Ya, itu kelasnya ya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau baca kitab, ya beliau buka, dia pegang begini nih. Ya. Nah, itu sekali pegang doang langsung keinget sama beliau tuh. Apa yang tadi ada di sini kecuel doang udah hafal. Yang sebelah sini hafal. Itu ada orang yang begitu. Ya, karena orang macam-macam. Ada yang cepat hafal, ya cepat lupa. Ada yang susah hafal, susah lupa. Ada yang susah hafal, gampang lupa. Nah, ada yang begitu orang. Udah ngapalnya susah, sekalinya hafal, kesandung doang lupa. Ya, ada yang begitu orang. Ada yang ngapalinnya gampang, lupanya juga gampang. Ada yang ngapalinnya gampang, lupanya susah. Nah, itu. Maka di antara doa-doa tadi itu kita minta. Ya Allah minas'alukal futuh wal munuh, itu kita minta. Dapat futuh, dapat munuh, ya, ilmu yang bisa kita pelajarin, ingat terus. Ya, nah, tuh. Itu kita minta dan diberi kita baca.
Jadi kita baca supaya kita dapat catatan orang yang telah membebaskan dirinya dari adab api neraka jahanam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni amsaitu ushiduka wa ushidu hamalata arsika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Satu kali biar dapat bebas setengah, 2 kali baca. Allahumma inni amsaitu ushiduka wa ushidu hamalata arsika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Biar dapat kebebasan 3/4. Allahumma inni amsaitu ushiduka wa ushidu hamalata arsika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Untuk dapat jaminan terhindar dari semua badan kita 4 kali bacanya. Allahumma inni amsaitu ushiduka wa ushidu hamalata arsika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Nah, itu sudah kita baca. Kalau yang udah hafal, kalau pagi asbahtu, kalau sore amsaitu, itu aja gantinya. Kalau pagi asbahtu, karena itu namanya aku berpagi-pagi. Ya Rab, aku pagi ini atau berpagi-pagi ushiduka, ya bersaksi pada engkau. Wa ushidu hamalata arsik, aku bersaksi tentang malaikat-malaikat pembawa arsmu, wa malaikatak, terhadap malaikat-malaikatmu, wa jami' khalqik, pada semua makhlukmu. Anaka antallahu, ya sesungguhnya engkau, antallah, engkau adalah Allah, la ilaha illa anta, tidak Tuhan selain engkau, wahdaka, yang maha esa, la syarikalak, engkau tidak ada sekutu bagimu. Wa anna muhammadan abduk wa rasuluk, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambamu dan rasulmu. Itu bacaannya. Berarti kalau pagi asbahtu, kalau sore amsaitu. Nah, itu aja bedanya. Kemudian ketika orang menderma baktikan dirinya kepada ketaatan, melakukan hal-hal yang sunnah, ya, untuk terbebas daripada adab neraka jahanam, ya, yang lain itu apa kata Nabi? Annaman qala hina yusbiha, ya, siapa orang yang ketika, ya, hina yusbihu, ketika pagi dia baca subhanallah wa bihamdi, dia baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, dia baca itu 1000 alfa marrah. Ini berat kayaknya, ya, kalau 1000 sama kita berat, udah ada 1000, wah berat deh ini mah, ya. Ya, udah ada 1000-nya berat dah kalau kita. Berapa? 1000, wah berat. Ya, yang 4 ada yang tadi, ya, yang 4 tentengan. Nah, ini juga sama. Subhanallah bihamdi. Sebenarnya kalau kita duduk nggak nyampe setengah jam. Ya, 1000 itu nggak nyampe setengah jam kalau kita baca itu. Ya, sebenarnya paling 15 menit.
Ya, 15 menit. Kalau udah lancar 10 menit itu paling. 1000 itu paling 10 menit. Karena subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Itu 100 paling cuman 1 menit. Ya, 1 menit setengah. Kalau kita udah rutin mau udah lancar, bacanya udah cepet. Nah, cuman kalau udah hitungannya kita ngeliat hitungan 1000 berat. Kita ngitung hitungan 1000-nya terkadang. Ya, ya. Tuh, kalau buat yang hitung 1000 yang berat kita udah berat duluan. Karena udah pesimis duluan kita kalau ngeliat hitungan banyak. Nah, apa kata Nabi? Siapa orang yang pagi hari baca subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, sebenarnya sampai nunggu isyraq mah kebaca itu. Kita baca salawat 1000 kita habis subuh. Ya, salawat 1000 itu kalau kita lagi duduk habis salat subuh sampai isyraq, sampai terbit matahari itu salawat 1000. Ya, tasbih 1000 itu keburu. Ya, belum sampai isyraq udah kelar sebenarnya. Ya, cuman tadi itu hitungan 1000-nya kita udah wah 1000. Ya udah pesimis aja kita udah. Nah, qad istara nafsah minallah. Kata Nabi, kalau orang baca subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi 1000 kali, qad istara nafsah minallah, maka orang tersebut sudah bebaskan dirinya, sudah beli dirinya. Bahasa Nabi itu qad istara nafsah minallah. Dia sudah tebus dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya tebus daripada azab neraka jahanam. Wa kana fi akhiri wa kana min akhiri yaumihi atiqun minan nar. Ya, kalau dia baca 1000 berarti dia sudah beli dirinya. Nah, di akhir harinya itu dia terbebas daripada azab neraka jahanam. Begitu maksudnya. Ya, daripada azab neraka jahanam. Dan banyak lagi bacaan-bacaan yang menyebabkan orang terhindar dari azab neraka jahanam, terbebas dari azab neraka jahanam. Minal mujarrabatil ya mutaqati minan nar biidznillah taala. Ya, di antara hal-hal yang sudah dibuktikan ya orang terbebas daripada azab neraka jahanam daripada dengan izin Allah taala, zakar sadatus sufiyah. Ya, orang-orang ahli tasawuf, ya pemimpin ahli tasawuf, sadah sufiyah. Ya, di dalam ratib kita baca tuh al-fatihah ila arwahi sadatis sufiyatil muhaqqiqin. Nah, kita baca dalam ratib tuh, kita kirimin Fatihah kepada orang-orang sadah sufiyah, ya orang-orang ahli tasawuf, pemimpin ahli tasawuf, di antaranya Al-Imam Muhammad bin Muhammad ya bin Hamid Al-Ghazali. Imam Ghazali itu salah satu sadah sufiyah, ya pemimpin ahli tasawuf. Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, nah, itu sadah sufiyah. Ya, nah, terus pemimpin ahli tasawuf. Nah, sadah sufiyah. Apa ya yang mereka katakan? Anaman qala, siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah sab'ina alfa marrah, orang mengucapkan tahlil 70.000 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bacanya berapa? 70.000 kali. Beratan lagi nih malahan. Nah, beratan lagi nih. Ini yang disebut namanya ataqo. Ya, penebus. Nih, ya ataqo. Kita mau baca sekali duduk boleh. Ya, sekali duduk kita baca sampai 70.000 atau kita rutinin setiap hari. Ya, rutinin setiap hari. Ya, tahlil minimal 100 kita rutinin. Ya, kita rutin 100. Nah, rutin 100. Ya, kalau 10 hari berarti kan udah 1000. Ya, sebulan dapat 3000. Kalau untuk 70.000 ya berapa bulan begitu. Ya, namanya kita pernah baca la ilaha illallah sampai 70.000. Hatamnya tahlil namanya 70.000. Hatam tahlil. Ya, hatam tahlil itu 70.000. Hatam Quran 30 juz. Orang mau hatam tahlil, siapa orang yang baca ini sampai hatam tahlil, hatamnya 70.000. Ya, apa? Ya, yang mereka sebutkan itu ahli tasawuf katakan atagallahu biha. Ya, ragobatahu. Ya, ragobata man qalaha lahu minan nar. Siapa orang yang baca tahlil sampai hatam atau 70.000 kali, baik sekali duduk bacanya atau berkali-kali bacanya, atagallahu biha ragobatahu, Allah bebaskan itu orang ragobahnya. Ragobahnya gini nih, punggung, apa namanya? Bengkok. Ya, itu namanya bahasa-bahasa majas. Ya, dzikru ba'd wa yaksidul kul.
Nah, itu namanya juga ba'ad wa yaksidul kul. Dalam gramatika bahasa Arab, ya dari munahun namanya begitu. Ya menyebut sebagian tapi yang dimaksud seluruhnya. Ya, menyebut sebagian tapi yang dimaksud seluruhnya. Kalau disebut rogobahnya, yang Allah bebaskan bukan giniannya doang. Ya, kata-kata Allah bebaskan tengkoknya, Allah bebaskan lehernya daripada adab api neraka jahanam, bukan lehernya doang, mukanya kebakar, badannya kebakar, kagak. Dalam bahasa Arab begitu, ada ya yang disebut sebagian tapi dimaksud seluruhnya. Di bahasa kita juga sama sebenarnya. Kayak kita ngelihat teman itu ya udah berapa hari kita nggak ketemu. Ya si Anu kemana sih, nggak pernah kelihatan batang hidungnya, gitu kan? Nggak kelihatan, nggak pernah kelihatan batang hidungnya. Ya emang kalau kelihatan cuma batang hidungnya doang. Itu namanya menyebut sebagian tapi yang dimaksud seluruh. Gitu. Ya, ada menyebutnya seluruh tapi yang dimaksud sebagian. Ya, begitu. Ya kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Itu menyebut semua tapi dimaksud sebagian. Itu dalam gramatika bahasa Arab begitu kalau kita ngaji. Ada yang disebut sebagian tapi yang dimaksud semua, ada yang disebut semua tapi dimaksud sebagian. Ya kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu dolalah. Enggak semua bid'ah, sebagian bid'ah itu dolalah, begitu artinya. Ya, wa kullu dolalatin benar, dan sebagian bid'ah itu adalah masuk neraka jahanam. Tuh, karena ada bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang jelek. Begitu maksudnya. Nah, ini kata Nabi ya yang dikutip oleh pada para pemimpin-pemimpin tasawuf, siapa orang yang baca tahlil sampai 70 kali, atagallahu biha raghabatah aw raghabata man qalaha lahu minan nar, ya Allah bebaskan dirinya ya daripada adab neraka jahanam, atau orang lain yang dia hibahkan pahalanya. Ya, dia simpen tapi nanti dihadiahkan buat orang lain, sama juga itu bisa. Ya wa kanu hafiduna ala fi'liha, ya mereka terus lakukan itu. Ya li'annahum ya li'anfusihim, ada yang dia lazimkan buat dirinya, dia baca 70.000 buat dirinya sendiri. Ya yang disebut tadi ataqo, pembebas api neraka jahanam. Ya ada yang buat dirinya sendiri, waliman mata min ahalihim wa ikhwanihim, atau ya 70.000 tahlil yang pernah dia baca itu dia berikan kepada orang-orang yang udah meninggal, min ahalihim, dari keluarga mereka. Ya dari keluarganya, mungkin buat bapaknya, mungkin buat ibunya nanti dihibahkan, atau buat engkongnya, buat neneknya, buat encangnya, buat encingnya, atau wa ikhwanihim, buat saudara-saudaranya. Ya baik saudaranya itu saudara kandung, ya saudara ketemu, atau saudara sama agama muslim, bisa juga sama. Namanya hibah pahala. Ya hibah pahala. Fayambagi lil insani ayaf alaha, maka semestinya buat kita itu lakukan itu. Namanya itu ataqo, bahasa sekarang itu trennya ya ada wiridan ataqo namanya. Ya wiridan pembebas diri dari api neraka jahanam. Fayambagi lil insani ayaf alaha, semestinya kita itu setiap kita melakukan itu. Ya melakukan itu. Mengapa kita lakukan itu? Iktidaan bihim, tuh ngikutin tuh jejaknya ulama-ulama tasawuf. Yang ngikutin ulama-ulama tasawuf, ya mereka itu ya kunci dirinya itu daripada adab neraka jahanam dengan ataqo tadi, punya hatam tahlil yang udah 70.000. Ya bahkan mereka itu ulang bukan sekali, berkali-kali. Ya karena kalau udah punya simpanan banyak nanti dikasih sama orang. Tuh, itu tahlil. Ya iktidaan bihim wa tabarrukan bi afalihim, tabarruk, ambil berkah dengan perbuatan mereka tuh, perilaku mereka. Ya ambil berkah. Ya ambil berkah dengan pekerjaan mereka ahli tasawuf. Itu kita diperintahkan begitu. Karena la ilaha illallah itu enggak usah sampai 70.000, yang kita baca tahlil aja itu. Ya, kita baca tahlil kan kita hadiahkan. Tuh ada orang meninggal kita tahlilin. Paling kan cuman 30, 33, 40, 50 atau 100. Nah, itu kan kita sebut. Ya, kita hibahkan pahalanya tuh. Ya, kita hibahkan pahalanya buat orang yang kita kirimkan. Nah itu ya sunnah. Ada hikayat wa qad hukiya, ya dihikayatkan, anna saban salihan, ada seorang pemuda soleh, karena min ahlil kasfi, ini anak
Ya, anak muda tapi dia masuk ke dalam kelompok ahlul kasyaf. Ya, makhluk termasuk kelompok ahlul kasyaf. Ahlul kasyaf itu dia dapat melihat hal-hal yang gaib. Ya, dapat melihat hal-hal yang gaib, namanya ahlul kasyaf. Ya, ahlul kasyaf orang yang dapat melihat, mengetahui hal-hal yang gaib. Ada tuh kiai-kiai, ulama-ulama yang sudah datang dilihatin kita kan. Ya, dilihatin kita dia senyum. Ya, ada kalanya senyumnya itu positif, ada kalanya senyum negatif. Jadi apa yang ada di diri kita mereka lihat. Itu namanya ahlul kasyaf. Ya, ulama-ulama, wali-wali, ada kita datang kita dilihatin gitu. Kita nengok, dia nunduk. Sebenarnya mereka lagi melihat diri kita. Kelihatan tuh sama mereka. Kalau kita ditatap begitu, kelihatan sama mereka. Ahlul kasyaf. Ya, makanya sunnah kalau kita mau datang ke orang-orang alim, ya sunnah kita baca. Ya, sebelum masuk ke rumah mereka, kita mau datang ke rumah mereka, itu sunnah kita baca. Ya, apa yang sunnah kita baca 7 kali? Allahumma astur lana uyubana. Allahumma astur lana uyubana, Allahumma astur lana uyubana, Allahumma astur lana uyubana. Ya Rabb, tutupin kejelekan-kejelekan kami. Kalau kita baca 7 kali tadi, sekalipun kita masuk menghadap ahlul kasyaf, itu yang jelek-jelek dari kita nggak kelihatan. Oh, yang jelek-jelek kalau kita nggak kelihatan. Kalau ulama-ulama yang tahu cuman buat dia doang, ada ulama-ulama yang ahlul kasyafnya itu masuk ke dalam kelompok aulia yang majdub, aulia yang diazab. Jadi kalau apa yang dilihat di diri kita itu, perilaku kita, sifat kita, kebiasaan kita, disebut apa yang dilihat. Perilaku kita kayak maaf seperti anjing, suka nggonggong, gitu kan? Suka menggonggong. Kita dipanggil dengan sebutan anjing. Nggak sedikit begitu. Ya, nggak sedikit begitu. Atau perilaku kita maaf seperti babi seandainya yang mereka lihat. Kita dipanggilnya babi. Kalau perilaku kita seperti kera, seperti monyet, lama, rakus, ya, kita dipanggilnya monyet dan sebagainya dan selainnya. Kita seperti tikus, ya kerjaannya yang rusak, ngusel mulu. Nah, kita dipanggilnya tikus, begitu. Maka sunnah kedatang ke orang-orang alim, apalagi terkenal wali-wali, kita sunnah baca Allah mastur lana uyubana. Ya, Allah mastur lana uyubana, Allah mastur lana uyubana. Ya, maka di ratib itu kita baca di akhir tuh. Yang alima sirri minna la tahtiki sitra'anna wa'afina wa'afu'anna wa kullana aisukunna. Itu kan sunnah kita baca. Itu diantaranya. Ya supaya keburukan kita orang lain nggak lihat. Kalau orang lain lihat keburukan kita, orang ogah dekat sama kita. Ya, kalau keburukan kita orang lihat, orang ogah dekat sama kita. Kenapa? Mungkin di hati kita benci sama dia. Ya kan? Kalau tambahkan, seandainya Allah tambahkan keburukan-keburukan kita di hadapan setiap orang nggak ada yang mau berteman sama kita, nggak ada yang mau dekat sama kita, nggak ada yang mau salaman sama kita. Gua nggak mau salam sama lu, ngapa? Lu di depan gua doang baik, di belakang lu jahat, gitu. Ya, yang alima sirri minna la tahtiki sitra'anna ya Rabb. Yang alima sirri minna, wahai Allah yang mengetahui keadaan kami. La tahtiki sitra'anna, jangan kau singkap. Ya la tahtiki sitra'anna, jangan kau singkap keburukan kami. Ya wa'afina wa'fu anna, maafkan kami ya Allah. Ya wa'fu anna. Wa kullana haitsukunna. Jadikan kami terus berada dalam kebaikan, berada dalam kesolehan, berada dalam ketaatan. Itu yang kita minta dalam ratib. Ya, alhamdulillah cariin itu bacaan-bacaan yang untuk nutupin keburukan kita. Ini ahlul kasyaf. Ya, ada anak muda ahlul kasyaf. Anak sahaban solihan karena min ahlul kasfi matat ummu. Ada seorang pemuda ahlul kasyaf, ibunya meninggal. Ibunya meninggal, ini anak muda. Dia ahlul kasyaf. Bahasa kita itu anak-anak indigo. Ya, bahasa kita punya indera keenam. Ya, sohawabaka. Di saat orang lagi ngumpul, ini anak muda teriak sambil nangis. Wa kharra maksian alaih. Habis itu jatuh pingsan. Ini anak muda. Dia teriak-teriak kemudian jatuh pingsan. Wasuilain sababil dzalika. Ditanya, kenapa begitu dia siuman, begitu dia sadar ditanya, "Wah, anak muda ada apa? Kenapa?" Ya, kamu teriak-teriak, jerit-jerit, nangis, kemudian pingsan. Kenapa? Apa kata dia? Pada karo anahu ra'a ummahu finnar. Dia katakan, bagaimana saya enggak nangis, bagaimana saya enggak teriak? Ya, saya lagi ngumpul ngelihat begini itu kelihatan mas saya lagi ada di tengah kobaran api neraka jahanam. Ibu saya lagi dibakar di api neraka jahanam.
kata dia. Ya, katanya anak muda. Ibu saya lagi dibakar, bagaimana saya nggak ngejerit, bagaimana saya nggak nangis, ibu saya baru saja meninggal. Sudah. Wa kana ba'dul masyayikh minas sada hadiran. Ada di situ ahlu sada, ya orang-orang ahli tasawuf yang punya at-taqwa tadi itu, punya khatam tahlil 70.000, ada di situ. Ya, wa kana qad qala hadhihi sab'in. Itu orang soleh, itu orang ahli tasawuf, begitu mendengar itu anak emaknya lagi dibakar di tengah api neraka jahanam, beliau berkata, yang punya khatam tahlil, apa kata beliau? Ya waqad qala hadhihi sab'ina alfan. Ya Rabb, khatam tahlil yang udah saya baca nih 70.000 kali. Ya wa arada an ya'uddaha wa yudakhiruha li nafsi. Ya dulunya saya niat itu simpan buat dirinya, buat diri saya maksudnya. Faqala fi nafsihi indama sami'a qaula sabil madhkur. Begitu dia ngedengar tuh anak emaknya lagi dibakar ya neraka jahanam, langsung dia ucapkan tuh. Ya orang-orang soleh, orang-orang wali-wali dulu begitu. Ya dia boleh ngewirid tapi dikasih orang pahalanya. Apa kata beliau? Allahumma innaka ta'lamu anni halaltu hadhihi sab'ina alfa tahlilatin. Ya Rabb, kau telah tahu saya pernah hatam tahlil ya 70.000 kali tahlil. Ya Allah, innaka ta'lamu anni halaltu, aku telah membaca tahlil hadhihi sab'in yang 70.000 alfa tahlilatin, yaitu 70.000 kali tahlil. Wa uridu an udakhiruha li nafsi. Tadinya saya kepengen itu baca 70.000 sebagai ataqwa buat saya, pembebas dari saya. Uridu an udakhiruha, saya kepengen simpen itu li nafsi buat diri saya tadinya. Tapi apa kata beliau? Wa ushiduka anni qad istaraitu biha umma hadasabi minan nar. Ya tapi saya enggak tega ngelihat itu anak lagi nangis ngejerit, dibilang emaknya lagi dibakar di neraka jahanam. Oleh karenanya kata dia, saya bersaksi kepada engkau, saya beli tuh ibunya si anak muda itu. Ya saya beli itu, bahasa saya bebaskan. Ya istaraitu biha, saya beli dengan hatam tahlil ummah hadasabi minan nar, emaknya tuh anak muda, saya beli. Udah. Ya, dia niatkan, dia ngebilangin tuh kalau dia ngucapin itu. Habis itu ya famastatam makalamuhu, belum sampai selesai dia ngomong tuh. Ya ini orang soleh, belum selesai dia ngomong itu hatam tahlilnya dihadiahkan kepada orang. Wa illa wa tabassama sabu wa surra sururan azima. Tiba-tiba itu bocah tersenyum. Ya tuh anak yang tadinya nangis, jerit, pingsan, bangun, bengong. Begitu itu diniatkan hatam tahlil diberikan kepada ibunya itu anak muda, dia tebus itu ibunya anak muda dengan hatam tahlil. Itu anak muda habis bengong, illa wa tabassama, dia senyum. Itu anak muda wasurra sururan azima, ketawa ngakak. Ya, kegirangan. Wasurra sururan azima. Ya, dia begitu menampakkan kegembiraan yang besar. Apa dia katakan? Wa qala alhamdulillahilladzi arani ummi qad kharajat minan nar. Alhamdulillah, saya udah lihat emas, saya udah keluar dari neraka noh. Ya, udah keluar dari neraka. Wa umira biha ilal jannah. Dia sekarang disuruh pindah ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ya, disuruh pindah sekarang dia ke surga. Berkat apa tuh tadi hatam tahlil? Maka hatam tahlil itu disebut, istilah sekarang temannya ada yang sebut ataqo, ada yang sebut utaqo. Ya, sama. Dua-duanya itu adalah pembebas dari api neraka jahanam. Kita nyimpen tentu nyelengin buat diri kita paling utama. Ya, kalau nanti emang itu kita boleh hibahkan kepada yang lain, ya kita hibahkan kepada yang lain. Itu diantara wiridan-wiridan yang dapat membebaskan kita daripada adab neraka jahanam. Ya sama pagi sore kita sunnah baca namanya Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu juga sama. Pagi habis subuh kita baca 3 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka wa abu bidzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sunnah dibaca 3 kali habis subuh. Maka kalau kita baca habis subuh itu Allah bebasin itu kita juga dari api neraka jahanam. Namanya Sayyidul Istighfar. Sore habis asar kita baca 3 kali, habis subuh 3 kali. Itu diantara amalan-amalan yang akan membebaskan kita daripada adab api neraka jahanam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, selamatkan keluarga kita, selamatkan orang-orang yang kita cinta atau orang-orang yang cinta sama kita daripada adabnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita dan mereka semuanya Allah mudahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.
Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya Rabbana tarafna